Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas 3 parfum keluaran rumah Latafa, yaitu Latafa Mut-Mutan. Oke, jadi di sini ada Max Mut, Ut Mut, sama Reminiscent. Jadi harusnya masih ada satu lagi Ut Mut Elixir, tapi barangnya udah sold out di saya. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, ini adalah barang titipan untuk dijual, jadi bukan milik pribadi. Nggak usah diiriin, semua bisa nyoba. Kalau kalian mau datang ke toko saya nanti boleh nyoba gratis gitu ya. Jadi nggak usah berpikir bahwa saya pamer ya, jangan ya. Ini bukan pamer, tapi cuma ngasih informasi supaya memudahkan kalian kalau mau beli via online gitu ya. Jadi setidaknya sudah ada gambaran. Nah, sebelum masuk ke dalam uh, aromanya, jadi kita bakal lihat dulu dari pihak Latafanya udah ngasih contekan terkait aromanya ya. Oke, ini harusnya masih ada yang Maxmut, tapi di sini nggak ada. Ini yang Utmut ya. Utmut di sini tertulis, kelihatan nggak ya? Oke, Utmut yang ini. Di top note-nya ada rose, saffron, kemudian di hard note-nya patchouli, caramel, lalu di base note-nya ada vanilla, dry amber, sama oud ya. Oke, kita bakal coba aja langsung. Deras sekali. Satu spray aja ini udah kencang banget ya. Jujur dari ketiga ini yang paling sering saya pakai yang ini. Karena memang aromanya senyaman itu. Nah, buat kalian yang pengen dapat vibe Arabic fragrance, jadi parfum-parfum Arab yang smoky, yang woody, ini adalah contoh terbaik untuk parfum Arab, Oud Mout ya. Nah, jadi kalian bakal dapat kesan asap-asap yang manis, tapi manisnya di sini adalah manis caramelize yang ada di top note heart note-nya ini ya. Nah, di top note-nya dia dibuka sama rose sama saffron. Jadi saffron di sini memberikan kesan earthy harusnya, tapi karena dia ketemu sama rose, jadi kesannya freshy, citrus, earthy ya. Nah, hanya saja manisnya yang menarik ya. Jadi rose-nya di sini citrusinya untuk memberikan kesan segernya ya. Nah, di saffronnya ini juga memberikan kesan aroma-aroma tanah gitu ya, earthy gitu ya. Ketemu sama karamel yang gula gosong ini, manis-manisnya itu manis-manis, bukan yang sugary, bukan yang kayak gula, tapi manis yang uh, seperti dodol gitu. Nah, model-modelannya seperti itu. Lebih jelasnya sih kalian beli aja Alpenlibe yang karamel, kurang lebih aromanya seperti itu. Nah, yang menarik lagi di sini ada patchouli penyeimbangnya. Jadi rose-nya nggak terlalu lompat aromanya, nggak terlalu kenceng karena kebantu sama patchouli yang bisa meredam itu semua. Nah, di base note-nya ini sudah ngambil alih di top note ya, di awal kalian spray itu aroma dry embernya itu yang menarik ya. Jadi aroma aroma dry ember ini lebih ke aroma hampir mirip powdery tapi nggak sampai ke ranah powdery. Dia hanya menimbulkan kesan harsh, tajam gitu ya. Tapi memberikan kesan hangat gitu ya. Hangat yang uh, yang sedikit aja powderinya gitu ya. Bukan yang banyak gitu ya sampai kayak bedak itu enggak. Ini lebih ya sebenarnya sih mirip bedak ya, cuman gimana ya, dry ember iya sih bener sih. Oh ya bener, ember itu yang aroma hangatnya, dry ember lebih ke yang powderinya gitu ya. Saffron ini sebenarnya sih ada yang dijual yang per gram itu ya. Lebih jelasnya sih kalau kalian cium langsung ya. Saya punya contoh sih harusnya, mana ya saffron. Nah, ini saya punya saffron. Modelannya seperti ini. Dia aromanya lebih kayak pupur dingin ya kalau kalau kita cium ya. Mirip-mirip pupur dingin tapi versi yang
versi bunga gitu ya, jadi versi floral. Bukan pupur dingin yang kayak tanah gitu, enggak, ini lebih ke yang floral, berbunga-bunga gitu. Dan ini nyaman ya, enak banget. Tapi jangan dikira bakal aromanya kayak pupur dingin banget ya. Ini lebih ke aroma uh, ya pupur dingin tapi ketambahan karamel gitu ya. Nah, kalau pupur dingin aja kan memang aromanya mirip kunyit ya, tapi ini nggak sampai ke ranah kunyit banget gitu. Maksudnya herbal, tapi lebih kepada aroma yang manis karamel gitu ya. Tapi dibalur sama oriental fragrance. Orientalnya didapat dari si saffronnya tadi gitu ya. Enak, kompleksitinya lumayan bagus. Tapi kalau yang biasa pakai parfum Arab, ini udah pasti ngeh bahwa ini adalah parfum Arab. Jadi mungkin nggak terlalu spesial, tapi bukan berarti tidak baik. Ini baik banget. Justru saya senang pakai parfum yang gini, lebih kerasa pakai parfumnya ketimbang yang seger-seger aja, menimbulkan kesan segar gitu, citrus aja. Itu justru untuk saya kurang menjiwai parfumnya. Tapi kalau yang kayak gini justru betul-betul pakai parfum tuh ya seperti ini gitu ya. Aromanya berbeda banget sama aroma kulit ataupun aroma gas pada umumnya. Oke, kita bakal geser ke reminiscent ya. Karena yang Maxmood nggak ada tertulis di sini. Harusnya sih ada ya. Oke. Nah ini dia. Oud Mood Reminiscent. Di sini ada rose kembali, saffron, ketambahan sama cinnamon ya. Lalu di heartnote-nya ada patchouli, dry amber. Kemudian di base note-nya ada vanilla, mark sama oak moss sama oud ya. Oke, kita bakal iya benar. Kita bakal spray aja. Oke, si reminiscent di tangan kanan ya. Bismillah. Oh. Oke. Nah, kalau yang si Oud Mood aja tadi aromanya dia lebih fokus di karamelnya, Star Idolnya karamelnya. Jadi gula-gula yang manis, kemudian ketambahan woody fragrance ya, aroma-aroma kayu. Lalu ada kesan smoky, kesan-kesan berasap gitu ya. Nah, kalau yang ada di reminiscent ini aromanya beda lagi. Dia lebih menekankan kepada rose-nya. Jadi rose atau mawar di sini ini benar-benar memberikan kesan citrusy fragrance yang ciamik gitu ya. Yang watery fragrance. Nah, seperti itu. Jadi kalian bakal dapat kesan rose-nya itu justru ada di sini ya. Berbeda dengan yang ada di sini, dia lebih kesan hangat woody, di sini lebih ke floral watery. Ya, seperti itu. Tapi ini lebih oriental, rose watery oriental. Nah, gitu ya aromanya. Enak. Nah, cinnamonnya di sini dia lebih kepada cinnamon essence ya. Jadi saya punya cinnamon mana? Nah, ini dia. Kalau di essence itu dia aromanya lebih pekat ya. Nah, dia lebih tajam kayak jamu, hampir kayak jamu. Tapi kalau yang ada di sini di reminiscent ini dia aromanya mungkin sekitar 10%-nya aja ya. Jadi nggak ada kesan kayu manis, tapi nggak sampai ke yang ranah esen gitu ya. Lebih mirip kalau kalian cium kayu manis yang direndam air lalu kalian cium airnya aja, bukan kayu manisnya. Nah gitu, itu aroma yang ada di reminiscent. Enak. Nah, berbeda ya dengan yang Oud Mood tadi, dry embernya di bawah, dia pasang di sini heart note-nya ada dry ember. Jadi dry embernya pindah ke atas. Nah, ini yang saya bilang aroma harsh fragrance tadi ya. A little bit powdery tapi nggak sampai ke ranah powdery. Kalau yang tadi mungkin masih dapat powderynya, tapi untuk yang dry ember di Oud Mood Reminiscent dia lebih menekankan kepada aroma freshy-nya. Nah, di sini juga patchouli ngambil alih ya. Patchouli itu aroma green earthy sebenarnya. Tapi karena di sini patchouli duetnya sama dry ember jadi aromanya full earthy.
habis ketemu aroma freshy, ketemu aroma earthy gitu ya. Nah, Max-nya juga yang ke powdery, vanilla sama oak moss sama oud-nya. Ya di sini aromanya memang agak pahit kalau sudah turun ke base-nya, tapi bukan berarti pahit dalam artian buruk atau harsh. Ini lebih ke pahit yang dewasa gitu ya. Supaya aromanya nggak terlalu mencolok gitu. Jadi lebih kalem, lebih dewasa, lebih bijak aromanya. Bukan yang aroma ceria pada umumnya anak-anak muda sering pakai. Oke, seperti itu. Sambil kita tunggu turun, nanti kita ambil kesimpulan di akhir ya. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya ada Maxmood. Cuman saya punya di situ masih bersegel ya. Jadi sayang banget kalau mau dibuka soalnya barang jualan. Dan di sini nggak ada contekannya, tapi saya kasih aja kalian gambaran aromanya ya. Di sini nggak ada, harusnya ada sih. Coba saya cek yang satunya. Kayaknya ada deh. Oh iya nggak ada. Oke, kita lanjut pakai yang ini aja. Ini testernya. Kalau beli parfum di tempat saya, kalian bakal diolesin tangannya mama saya ya pakai ginian. Ini diambil dari itu yang udah kebuka. Jadi tempat saya tuh bisa beli di can. Nah kalau mau beli di can nanti dioles tangannya seperti ini untuk dapat kesan aromanya seperti itu. Oke. Nah, Maxmood di sini itu yang putih di belakang itu mengusung tema kasturi, tapi kasturinya yang white, yang Himalayan Max ya. Jadi kasturi itu sebenarnya ada dua ya. Kalau yang pernah saya cium bedanya seperti itu. Entah ini benar atau enggak ya. Tapi yang jelas saya pernah nyium kalau Himalayan Max dia aromanya seperti ini. Aromanya kesannya bersih, kesannya clean gitu ya. Aromanya nggak ada yang harsh, pekat, animalik gitu nggak. Ini bersih, putih, parfum-parfum putih pada umumnya, lalu freshy, powdery, arahnya seperti itu. Nah tapi kalau kalian ambil yang Siberian Max, itu kasturi yang umumnya orang pakai, aromanya lebih animalik, woody, leathery fragrance gitu ya. Nah itu bedanya, dan itu lebih pekat, lebih harsh, lebih tajam. Tapi kalau yang ada di Maxmood ini ambil yang Himalayan yang putih bersih, floral gitu ya, white floral gitu ya. Ini kesan dari jasmine-nya udah kerasa banget. Kemudian aroma Max-nya juga pekat banget. Nah, dry amber ini ditemui di semua fragrance ini ya. Justru dry amber yang benar itu yang ini, yang ada di Maxmood. Yang saya bilang mirip sama bedak tadi ya. Karena umumnya dry amber itu memang kayak namanya amber kering ya, getah yang kering itu pasti berbedak jatuhnya. Nah, yang bedak pada umumnya itu ya seperti ini yang ada di Maxmood ya. Ini betul-betul kalau kalian cium kapur kurang lebih seperti itu, tapi ketambahan aroma bunga-bungaan, aroma vanilla, aroma ambery fragrance. Jadi kesannya betul-betul yang bold. Umumnya sih yang aromanya seperti ini tuh ditemui di produk sampo atau sabun yang mengusung tema putih seperti Shinzui gitu ya. Itu aromanya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau di Shinzui mungkin masih ada aroma apa tuh, buah atau bunga, buah. Tapi kalau yang kalian ambil yang putih bersihnya yang original ya kurang lebih aromanya seperti Maxmood. Cuman dia floralnya lebih keredam, yang ditonjolkan lebih ke kasturinya dan dry ambernya. Kalau untuk Maxmood sih bisa dipakai semua orang ya, tapi jujur saya lebih suka yang oud moodnya. Kalau Maxmood cewek cowok bisa pakai, oud mood sih sebenarnya bisa, cuman ini lebih ke cowok. Nah kalau reminiscent ini lebih ke pria dewasa gitu ya. Nah sekarang kita coba cium dari si oud moodnya.
Ini sisa aroma karamel woody-nya. Jadi betul-betul nanti sampai turun aromanya karamel woody, aroma gula gosong ketambahan aroma kayu, smoky-nya udah mulai hilang. Tapi kalian bakal dapat kesan karamelnya dan itu baik enak banget. Kemudian di reminiscent ini yang menarik itu, jadi turunnya itu dia lebih ke aroma cinnamonnya ya. Walaupun cinnamon di sini diambil di top note harusnya ya. Di sini dituliskan di top note-nya ada cinnamon, tapi bertahan sampai bawah itu menarik banget. Karena umumnya top note itu memang ada di yang bertahan sampai bawah tuh umumnya base note. Tapi di essence saya pun juga sama. Ini saya nulisnya base ya. Tuh, base note. Kelihatan nggak sih? Ini base note ya. Jadi kalau dibilang cinnamon bisa bertahan sampai ending itu karena dia di top note, ini menarik banget ya. Umumnya sih kalau di top note tuh cepat hilang dan dia bertahan lama, itu udah menarik banget. Oke. Dry embernya juga main, dan okmosnya. Okmos ini aroma-aroma lumut gitu, ketambahan sama vanilla. Jadi vanilanya munculnya memang di ending, tapi ya penyeimbang aja sih sebenarnya, vanilanya nggak terlalu tercium. Dry embernya yang sama cinnamonnya yang juara banget di Oud Mood Reminiscent. Jujur saya lebih suka di top note nya tapi di hard note sama base note nya ini bakal disukai oleh banyak orang, dan justru di top note nya yang dibenci sama orang kalau yang nggak biasa pakai Oud Mood Reminiscent. Tapi kalau untuk yang sudah biasa pakai parfum pasti nyari top note nya karena itu unik banget ya, kombinasi rose, saffron sama cinnamon. Tapi kalau untuk yang nggak biasa pakai parfum atau baru-baru cari aroma-aroma aman, ini rekomen untuk kalian tapi di hard note ke base nya karena aromanya umum ditemui. Oke. Selanjutnya ada di Max Mood ya, tadi ya kita baru oles di jari sini. Aromanya turunnya lebih ke powdery fragrance. Jadi buat kalian yang cari aroma-aroma powdery yang clean, yang bersih, ya, kalian bisa ambil si Max Mood ya. Ini aroma paling aman sudah dari ketiga varian ini. Karena di Max Mood kalian bisa dapat kesan lembut ya, betul-betul lembut. Jadi bisa dipakai siang, bisa dipakai malam. Kalau di Oud Mood mungkin lebih ke malam aja karena aromanya lebih hangat. Reminiscent lebih ke siang aja karena aromanya freshy fragrance seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Udah kepanjangan videonya, sorry. Ada 3 yang kita bahas. Insya Allah bermanfaat ya untuk informasi aja ke teman-teman. Kalau mau beli online setidaknya sudah ada gambaran aromanya seperti apa. Masya Allah tabarakallah, ini rezekinya dari Allah dan hanya dititipkan ke saya, nggak lebih daripada itu ya. Jadi kalau mau mintanya ke Allah aja, insya Allah nanti kalian juga pasti bisa beli yang seperti ini. Itu aja teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.